Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Para pembuat soal, berikut adalah cara untuk membuat soal di model yang baru. Ya, caranya silahkan Bapak Ibu cari google.com atau buka browsernya ya. Cari alamat websitenya e-learning.bpkpenabur.jakarta.sch.id. Enter. Kemudian Bapak Ibu lakukan login menggunakan email yang dari penabur, kemudian login. Ya, setelah masuk ya, Bapak Ibu pertama kali menghadapi adalah area seperti ini ya, homepage-nya ini ya, halaman awalnya. Itu ada pilihan jenjang, berarti langsung ke jenjang SMP. Nah, di sini ada beberapa kategori SMP ya, SMP dari SMP kelas 1 sampai Cinere. Nah, bagi Bapak Ibu yang koordinator mapel untuk membuat soal PAS ataupun PTS ataupun PAS ya, semuanya biasanya dikasih wadah core mapel jenjang SMP. Kalau diklik biasanya ada isinya lagi. Itu eventnya apa? Misalnya sekarang kan mau PAT, berarti PAT. Nah, kelas berapa? Misalnya kelas 7. Mapelnya apa? Ya tentukan sendiri Bapak Ibu mapelnya apa. Ya, seperti itu ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, karena saya akan hanya memberi contoh, misalnya karena saya tidak ditugaskan penulis soal di PAS, kalau saya klik pasti tidak bisa masuk. Ya, ada tulisannya you cannot enroll yourself in this course karena saya bukan penulis. Ya. Jadi sekarang saya akan memberikan contoh bagi Bapak Ibu, contoh untuk membuat soalnya saja. Ya, seperti itu. Jadi akan saya gunakan eh, kategori SMP untuk SMP K6. Saya akan cari contohnya ke sekolah kita sendiri. Misalnya saya SMP K6 kelas 7, saya akan masuk. Saya akan begitu masuk ya tentunya akan menemui course-course seperti ini ya. Misalnya saya kasih ke bahasa Sunda misalnya. Ini hanya contohnya Bapak Ibu. Ini masih kosong karena masih baru. Nah, langkah awal paling praktis sebenarnya untuk membuat soal itu membuat wadahnya terlebih dahulu atau kategorinya terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Klik seperti ini ya, gearnya ini ya, setting ini, gear kan setting. Kemudian more. Nah, kemudian kan di sini ada tuh ya, Bapak Ibu akan menemui bagian course dari report, page, question, bank. Nah, Bapak Ibu pilih kategori. Ini untuk membuat wadahnya dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita akan membuat wadahnya dulu. Misalnya, saya akan memberikan contoh. Misalnya ini PAS semester ganjil 2021. Udah, Bapak Ibu tinggal add kategori. Oke. Ya, sekarang kita akan klik kategorinya yang sudah dibuat ini. Sudah jadi kan kategorinya, tinggal diklik. Nah, setelah wadah sudah jadi atau istilahnya wadahnya sudah jadi, maka kita tinggal create question. Nah, sekarang saya akan buat 5 contoh soal untuk multiple choice. Oke, untuk multiple choice. Ya, di atas sendiri add. Nah, biasanya butir soal ya, saya kasih indikator seperti ini. Key 1 berarti untuk soal nomor 1. Bapak Ibu boleh pakai misalnya soal 1 ya boleh aja. Saya hanya cari praktisnya saja key 1. Nah, question tag-nya ini apa? Ya, saya akan cari contoh untuk teksnya dulu ya Bapak Ibu sebentar. Baik Bapak Ibu, untuk mengetik butir soal ya, narasi soal maksudnya ada di sini ya, question tag. Ini teks tanpa gambar ya. Kemudian ini default mark itu penilaian butir soalnya. Bapak Ibu bisa kira-kira sendiri ya. Misalnya nanti ada soal PAS jumlahnya misalnya PG-nya 40 ya.
dengan total skor 80, berarti kan satu soal nilainya 2. Ya, menuliskannya di sini ya. Oke, Bapak Ibu, ini hanya contoh ya. Karena saya hanya mau mengatur nanti ya. Kalau mau mengaturnya nanti, ini abaikan saja ya. Karena kita bisa mengatur dengan dua cara, mengatur di awal atau mengaturnya nanti ya. Kalau saya mau memberikan contoh mengaturnya nanti saja. Ini skornya jadi dianggap saja 1. Kemudian ini number choice-nya mau pakai kapital, biasanya kan kalau ujian pakai kapital. Nah, ini pilihan jawabannya ada di sini ya. Nih, jawaban choice 1 itu sama dengan A ya. Choice 2 itu B, choice 3 itu C, choice 4 itu D. Nah, ini akan diacak oleh komputer, tapi tetap pada tampilan kita ya, A ya tetap A, B ya tetap B, C ya tetap C, D ya tetap D. Nah, kemudian jawaban yang benar kita kasih grade-nya 100 ya. Grade-nya adalah 100 seperti ini, 100%. Kemudian di save. Ya, kita sudah punya butir soal 1 ya. Oke, sekarang kita tambahkan lagi create new question, multiple choice lagi, kemudian add ya, kemudian key 2 misalnya key 2. Oke, Bapak Ibu, kita akan membuat soal yang bergambar. Nah, Bapak Ibu bisa mulai menulis butir soalnya dulu atau memberikan jeda untuk soal ada di bawah atau soalnya ada di atas gambar. Tergantung Bapak Ibu ya. Kalau soalnya mau di bawah gambar, ya berarti kalau Bapak Ibu misalnya ngetik dulu soalnya, kemudian enter, baru gambarnya taruh atas. Ya. Atau gambarnya mau taruh bawah, ya berarti soal dulu baru enter. Nah, seperti itu. Kalau saya biasanya gambar dulu ya. Seperti ini. Nah, kemudian saya akan insert gambar. Jangan lupa di sini ada tulisannya this image is decorative only. Centang, browse repository, upload file, choose, cari gambar. Nah, gambar diusahakan sudah disimpan komputer Bapak Ibu ya. Jangan mencopy dari Google karena cenderung akan menghilangkan gambarnya. Nanti kalau soal berpindah tangan, misalnya diekspor nih ke komputer pusat akan mengirimkan soal ke sekolah lain. Bisa jadi kemungkinan nanti gambarnya tidak muncul karena dia hanya mengcopy link saja dari Google. Nah, cara yang praktis dan aman adalah Bapak Ibu cari gambar di Google, simpen dulu di komputer Bapak Ibu, baru nanti di-insert. Ya. Seperti ini yang kita lakukan. Oke, kemudian upload. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini kan terlalu besar nih gambarnya, bisa diperkecil misalnya jadi 300 klik seperti ini ya. Nah, atau kurang kecil lagi jadi 200. Oke. Oke, kemudian save image. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal pertanyaan nama peralatan komputer di atas adalah misalnya di atas adalah. Nah, oke. Ini saya abaikan dulu, default mark itu nilai setiap skor lah. Setiap soal. Kemudian number choice-nya kapital lagi. Saya kasih jawaban A misalnya mouse, B speaker, C mikrofon ya. Ini jawabannya mikrofon misalnya, jadi saya kasih skor 100 ya. Kemudian D misalnya kita isikan keyboard misalnya ya. Ini contoh aja dan save. Oke, kita sudah punya contoh 2 nomor. Kita akan buat satu lagi esai ya, esai biar kita lengkap contohnya ya. Esai. Oke, matching short answer esai ya. Bapak Ibu bisa ini ya, esai. Add.
Oke, misalnya ini essay nomor 1 ya, nggak masalah Bapak Ibu kasih identitas misalnya key esai 1 ya nggak apa-apa, atau soal esai 1 boleh, terserah Bapak Ibu. Oke, misalnya saya membuat seperti ini, jelaskan kegunaan dari perangkat keras berikut ini, keras komputer berikut ini. A. Keyboard. B. Prosesor. C. Memori. D. Hard disk. E. Mouse ya. Oke. Nah, untuk soal essay Bapak Ibu bisa mendefinisikan ya, Bapak Ibu bisa mendefinisikan anaknya itu mau menjawab dengan format apa, atau format HTML berarti ya seperti ini ya, nanti anak-anak tinggal ngetik di kolom ya. Atau bisa juga ini ya, format yang lain, allow attachment misalnya, unlimited allow attachment itu misalnya anak-anak bisa mengupload gambar, misalnya kan anak-anak nulis mencatat di fotonya diupload ya sebagai attachment bisa. Nah, kembali lagi nih, misalnya nih, anak-anak menjawab dengan format HTML editor atau format yang lain atau plain text ya. Plain text bisa, HTML editor juga bisa, atau plain text saja. Nah, kemudian inbox size-nya, nah ini bisa berapa baris ya, misalnya sampai 20 baris. Kalau attachment-nya misalnya unlimited ya, berarti tak terbatas ya. Kalau Bapak Ibu membatasi hanya satu file yang diupload ya boleh saja. Nah, require attachment itu Bapak Ibu akan mengizinkan anak itu misalnya mau mengupload filenya bentuknya apa, apakah gambar ya. Nah, ini ada contohnya ya Bapak Ibu ya. Nih, require attachment-nya misalnya berapa sih yang disarankan gitu ya. Yang disarankan misalnya 1, tapi Bapak Ibu mengizinkan dari allow-nya ini misalnya unlimited ya boleh saja ya, atau samakan aja ya biar gampang. Accepted file types ya berarti file apa saja yang diizinkan. Nah, nih Bapak Ibu mengizinkan file apa saja ya kita batasi saja, misalnya image ya. Oke, image seperti biasanya sih kalau paling gampang image modelnya adalah centang aja semuanya ya. Nah, paling umum sebenarnya image kan JPG atau JPG ya. Ibu bisa, oke, kalau kita batasi ya batasi ini aja ya, file JPG aja deh ya. Nih ada GIF, JPG, JPG, PNG ya. Nah, ini aja kalau filenya mau diizinkan gambar. Kalau filenya mau Excel file ya spreadsheet boleh ya. Filenya video ya pilih video, seperti itu intinya. Oke, setelah itu Bapak Ibu save. Nah, file maksimumnya berapa? Jangan besar-besar ya Bapak Ibu ya. Pilihlah paling besar itu sebenarnya 50 mega ya. Nah, kita tentukan aja misalnya filenya paling tinggi, file gambar kan biasanya 5 mega lah udah besar itu ya. Atau 10 mega deh kita naikkan. Oke. Nah, Bapak Ibu setelah itu klik save change. Nah, sekarang kita sudah punya butir soal dan kategori ya, atau wadahnya ya. Sekarang kita akan mencoba membuatnya menjadi sebuah lembaran soal ya. Nah, jangan lupa Bapak Ibu klik turn editing on. Kemudian misalnya nih kasih judul topiknya misalnya
eh, ini ya, perangkat keras, informatika. Ya. Eh, Kemudian kita buat kuisnya ya. Ini kan kuis, berarti pilihnya cari yang kuis ini. Oke, misalnya kuisnya ya, informatika PAS utama misalnya. Ini ketentuannya ya, waktu pelajaran informatika kelas 7 hari Kamis misalnya ya, hari Selasa misalnya 25 Mei 2021, waktu 60 menit. Nah ini ini sebagai informasi ada kuisnya ya. Ini harus checklist supaya muncul di tampilan siswa. Kalau tanpa checklist berarti tampilan siswa nggak akan muncul. Oke, timingnya disetting ya, timingnya disetting. Oke, ya, ini hanya contoh saja ya, Bapak Ibu bisa atur sendiri lah ya. Saya akan memberikan ini, misalnya saya langsung akan coba kan, misalnya timingnya saya akan kasih 23 sampai 23.59. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Saya kasih waktu misalnya kuis ini kasih waktu saya 40 menit misalnya. Nah, berarti time limit ini adalah batas waktu anak mengerjakan adalah 40 menit. Setelah 40 menit kuis akan tertutup sendiri. Nah, sedangkan open dan close kuis adalah kapan kuis itu dibuka, kapan kuis itu ditutup. Misalnya dibuka seharian ya bisa, ya. Tetapi waktu mengerjakan itu kita batasi. Ya. Nah, when time expire kita pilih yang ini, open attempt submitted automatically, supaya jawaban anak akan terhitung waktu mereka sudah habis pun komputer akan menghitungnya. Grade to pass kita isikan aja, misalnya ini attempt allow ya 1 kali, kemudian grade to passnya ya isikan nanti nggak apa-apa ya. Biasanya diisi belum bisa karena kita belum memberikan skor. Kemudian langkah selanjutnya biasanya review option. Nah, saya biasanya mengatur pengaturan kalau untuk ulangan-ulangan ya saya atur seperti ini ya. Yang diklik adalah attempt-nya. Oke, kemudian kalau after quiz adalah ini overall sama mark biasanya ya. Extra restriction option itu untuk password ya, misalnya contoh ya. Passwordnya contoh misalnya save. Nah, kemudian kita butir soalnya masih kosong, kita klik edit quiz ya, soal akan kita acak berarti shuffle. Maksimum grade kita harus setting 100. Kemudian kita add butir soalnya, kita tambahkan dari question bank ya, kita pilih coba ini yang PG dulu ya, PG dulu kita klik. Nah, ada 2 ya, misalnya PG nya kita kasih skor 1 soal ya, misalnya ini karena saya akan menyeting totalnya 100, hanya ada soal 3, butir soalnya 2 PG, satunya isi misalnya ya. Nah, ini soal pertama ini adalah pilihan ganda, misalnya kita tulis. Kemudian oke, kita tambahkan page. Ya,
add question bank lagi, essay ya, centang yang essay saja add. Oke, kemudian essay-nya berarti saya kasih skor misalnya 40 ya, seperti itu. Nah, oke. Nah, oke, kita buat dulu seperti ini. Nah, kita akan pisahkan antara PG dan essay. Nah, di sini ada add, kemudian a new section heading ya. Nah, headingnya kita kasih tulisan essay. Nah, seperti itu ya. Oke, Bapak Ibu, ini sudah jadi soal ya, sudah jadi butir soal. Kalau essay biasanya jangan dishuffle ya, yang dishuffle adalah PG saja. Nih, coba perhatikan Bapak Ibu, di sini total mark 100, maksimum grade 100 ya, save. Oke, kemudian kita kembali lagi, edit quiz lagi. Kita kembali lagi ke sini, informatika PAS utama, kita edit lagi ya. Misalnya nih kita akan tambahkan tadi grade-nya ya, grade topasnya 71, save and display ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita sudah punya soal yang siap disajikan ke siswa ya. Nah, ini kita sudah punya soal ini sudah siap untuk disajikan ke siswa. Kita bisa tes dulu ya, seperti ini misalnya. Oke, kita contoh. Nah, ada ya. Bapak Ibu, tampilannya seperti ini nanti ya, ada pilihan ganda dan esai ya, bagus seperti itu. Oke. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi demikian cara kita membuat soal, butir soal, kemudian kategori untuk penyimpanan, dan juga membuat bentuknya menjadi sebuah lembar soal. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan.